dengan selalu melakukan perintahnya, meresponi perbuatan Tuhan yang sudah memilih dan melayakkan kita menjadi sahabatnya. Shalom. Jumpa lagi kita di Biak Berbagi Inspirasi Alkitab, edisi Minggu 9 Mei 2021, di bawah tuntunan tema Kamu adalah sahabatku, kamu mau tu sang maneku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari keseluruhan pembacaan firman Tuhan, ada 3 hal penting yang akan menjadi tuntunan atau pedoman dalam merenungkan bagian pembacaan firman Tuhan tersebut. Yang pertama adalah sahabat untuk semua. Saudara-saudara yang terkasih, Mazmur 98 menekankan tentang kuasa Allah, yaitu kuasa yang tidak hanya terbatas pada manusia saja, tetapi kuasa Allah itu dinyatakan bagi semua, seluruh bumi. Manusia bukan satu-satunya penerima kasih Tuhan. Allah sudah melakukan perbuatan-perbuatan ajaib melalui tindakan keselamatan dan menyatakan keadilannya. Tidak hanya bagi umat Israel sebagai umat pilihan, tetapi juga bagi seluruh bumi dan semua isi dunia. Dalam bagian kitab para rasul pun dikisahkan tentang kehidupan orang percaya, yaitu kehidupan orang Yahudi. Mereka adalah umat yang berasal dari keturunan Abraham, umat yang dipilih oleh Allah sendiri, umat yang disayangi oleh Allah, dan bahkan mereka adalah umat yang sangat membanggakan keturunannya dan hanya mencintai saudara-saudaranya. Terengah-engah melihat, menyaksikan akan kasih Tuhan melalui pencurahan kuasa Roh Kudus bagi semua bangsa, sehingga semua bangsa itu bisa berkata-kata di dalam bahasa roh dan bahkan memuliakan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang berikut yang menjadi tuntunan atau pedoman kita dalam memahami bagian pembacaan firman Tuhan selanjutnya ialah tinggal di dalam kasih Tuhan. Yesus sudah memilih saya dan saudara untuk menjadi sahabatnya. Sebagai sahabat sejati, Yesus Kristus memberikan nyawanya. Ia rela berkorban bagi sahabat-sahabatnya, sebab tidak ada kasih yang lebih besar selain kasih seorang sahabat yang mau memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Yesus sudah memilih kita sebagai sahabat. Ia mau supaya kita melakukan firman-Nya dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Firman-Nya ialah selalu saling mengasihi sebagaimana Kristus telah mengasihi kita. Mengasihi sesama tentu tidak hanya dengan perkataan, tetapi dalam perbuatan. Perbuatan yang dimaksudkan di sini tidak terbatas pada materi yang kita bisa bagikan kepada sesama, tetapi kita juga bisa membagikan talenta, pengetahuan, atau pengalaman hidup yang bisa memotivasi orang untuk bisa lebih sukses lagi. Kita sebagai sahabat bagi sesama hendaknya saling mendukung dan saling menolong, sebab Yesus sendiri sudah menetapkan kita sebagai orang yang percaya kepadanya untuk melakukan kehendaknya melalui perintah
atau firman yang sudah diajarkannya. Yesus mengasihi saudara dan saya. Maka tinggallah dalam kasih-Nya supaya sukacita Tuhan Yesus tinggal di dalam kita dan sukacita kita pun menjadi lengkap. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara-saudara ialah kita harus memiliki iman kepadanya. Salah satu tanda kesediaan kita menjadi sahabat Yesus ialah mempercayai Yesus sebagai anak Allah. Percaya pada Yesus itu adalah keputusan kita yang lahir dari dalam diri kita oleh karena pekerjaan Allah sendiri. Sebab dengan percaya atau beriman kepadanya, kita pun disebut sebagai anak-anak Allah. Anak-anak Allah dituntut untuk menuruti perintah-perintahnya. Yesus Kristus sudah berkorban bagi kita melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitannya dari antara orang mati, mengalahkan kuasa maut, dan menebus dosa kesalahan umat manusia. Oleh karena setiap orang percaya hanya bisa mengalahkan kuasa dunia, yaitu melalui kematian Yesus Kristus dan rupa-rupa keinginan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, hanya dengan iman. Dengan iman itu berarti dalam hidup kita punya relasi, punya persahabatan dengan Yesus sebagai anak Allah. Beriman kepada Yesus berarti kita memiliki keselamatan karena kita mengenalnya, kita mengandalkannya, mempercayainya sebagai Tuhan. Bersyukurlah karena kita memiliki iman kepada Yesus, iman yang telah menyelamatkan. Saudara-saudara, marilah menjadi sahabat Yesus dengan selalu melakukan perintahnya, meresponi perbuatan Tuhan yang sudah memilih dan melayakkan kita menjadi sahabatnya. Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.